Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam mengerjakan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 3, yaitu di bawah baris ke-6 dari bawah ke atas, hukum mempelajari ilmu tauhid. Apa hukumnya mempelajari ilmu tauhid? Ilmu tauhid ilmu mengesahkan Allah. Itu ilmu tauhid. Supaya kita kenal dengan Allah, harus belajar ilmu tauhid. Apabila di dalam hidup kita ini tidak menyempatkan diri belajar ilmu tauhid, dusta orang itu kenal Allah. Karena mengenal Allah harus belajar dulu ilmu tauhid. Mengenal Allah harus melewati ilmu tauhid. Tidak bisa mengenal Allah kalau orang itu tidak pernah belajar ilmu tauhid. Karena ilmu di dalam Islam bukan ilmu otodidak. Kalau ada mempelajari ilmu agama Islam ini otodidak, maka hadis Nabi itu tidak ada tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Berarti kita urusan ilmu agama ini Bapak Ibu tidak bisa tidak menuntut. Berarti kalau menuntut harus memahami ilmu pakai guru. Apabila dia menuntut ilmu kada pakai guru, maka nanti akan masuk malam yakun lahu syaikhun, malam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhun. Barang siapa yang tidak punya guru di dalam menuntut ilmu, maka syaitanlah gurunya. Syaitan menjadi guru. Syaitan yang akan membisiki memahami ilmu itu. Karena dia tidak punya guru. Guru tadi punya guru. Gurunya guru itu punya guru. Gurunya punya guru sampai mata rantainya kepada Rasulullah. Al ilmul mu'tabar matta salah sanadu bisyahidil bashar. Ilmu yang bisa kita perpegangi adalah ilmu yang punya mata rantai sampai kepada Rasulullah. Berarti dari guru ke guru ke guru, guru sampai Rasulullah. Itu penting. Apabila kita hanya sekedar membaca buku, kada berguru, maka pemahaman yang kita baca tadi menurut kita, bukan menurut guru. Nah ini bahaya. Nanti akan terbaca lagi bacaan yang kadang-kadang bisa membuat kita bingung. Ada istilah-istilah di dalam kita membaca buku itu yang mungkin kita bingung apa maksudnya. Lalu kita memaksa otak kita memahami bacaan yang kita baca. Di situ Bapak Ibu hati-hati, syaitan bisa masuk. Nah ini yang kita takutkan di sini. Lalu kita harus berguru. Terserah guru pian siapa, tapi carilah guru yang punya mata rantai keilmuan. Ulun berguru, ulun tahu semua guru yang ulun berguru. Gurunya guru ulun tuh ulun tahu. Ulun berguru ulun guru Sukri, ulun tahu siapa gurunya guru Sukri. Di antaranya seperti guru Sekumpul, itu gurunya guru Sukri, guru Sekumpul itu. Hadir ulun di pengajian guru Sekumpul.
Ulun tahu siapa gurunya guru sekumpul, paman beliau guru Seman Mulia, juga Syekh Syaroni Abdan Bangil. Berguru dengan guru Makmun. Siapa guru Makmun tuh gurunya? Guru Makmun tuh murid kesayangannya guru Salman Jalil, abahnya guru Hatim, abahnya guru Wildan. Apabila Bapak Ibu pian berguru, jangan tidak tahu gurunya guru yang pian berguru itu. Maaf, bisa juga orang tuh jadi guru tapi tidak punya guru. Bisa. Nah, ini nanti bisa berseberangan dengan pemahaman mayoritas guru-guru. Itu yang berbahaya. Nah, kembali kita. Ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah. Ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Harus belajar lewat ilmu tauhid kalau kita ingin kenal Allah. Nah, lalu hukum mempelajari ilmu tauhid gimana? Hukum mempelajari ilmu tauhid adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang mukallaf yang sudah balik berakal. Mulai balik kita bapak-bapak umur berapa? Anggaplah 15 tahun. Nah, mulai 15 tahun tuh dibebani, diwajibkan untuk belajar ilmu tauhid. Ulun gurai 15 tahun belum paham lagi ilmu tauhid. Ulun terlambat gurai belajar ilmu tauhid. Kada apa-apa, yang penting sempat sebelum meninggal dunia. Nggak usah lagi kita memikirkan masa lalu. Yang sekarang ini yang penting Pak Ibu. Mulai 15 tahun Bapak Ibu wajib mempelajari ilmu tauhid mulai 15 tahun. Nah, di perjalanan Bapak Ibu kita 15 tahun terus sampai berapa tahun kita baru mau belajar ilmu tauhid? Mulai kita belajar ilmu tauhid itulah mulainya kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mempelajari ilmu tauhid, kita belum kenal Allah. Kita hanya sembahyang, kita hanya puasa, kita hanya zakat, mungkin kita juga hanya naik haji, tapi kita nggak kenal yang kita sembah siapa. Karena belum belajar ilmu tauhid. Tapi untung Allah Ta'ala Ghafurur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha apa? Ghafur, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ghafurur Rahim. Mudahan yang dahulu-dahulu kita diampuni Allah. Amin. Karena ada innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Kebaikan yang kita lakukan menghapus kesalahan yang masa lalu. Nah, itu untungnya Pak Ibu. Kalau perempuan waktu mulai balik apa tuh haid, perempuan agak cepat baliknya. Sekarang ini ada 9 tahun sudah haid. 9 tahun sudah haid, dulu sekitar 12 tahunan baru haid. Nah, ibu-ibu, anak-anak pian yang sudah haid wajib mulai itu belajar ilmu tauhid per orang. Wajib belajar ilmu tauhid. Baik laki-laki maupun perempuan. Berarti mulai balik berakal. Maka mulai itulah wajib belajar ilmu tauhid. Makanya di mana-mana ulun pengajian pian perhatikan 3 ilmu. Kalau pian anak menuntut ilmu, terserah aja gurunya siapa, itu urusan pian. Apabila Bapak Ibu ada pengajian yang dibahas ilmu fikih, jangan tidak hadir pian. Itu ilmu supaya benar ibadah kita, supaya kita sembahyang, puasa, zakat, haji benar lewat ilmu fikih. Kalau di situ ada pengajian tentang ilmu tauhid, jangan tidak hadir supaya kita kenal dengan Allah. Apabila ada pengajian di situ tentang ilmu akhlak atau tasawuf, jangan tidak hadir. Kenapa? Supaya hati kita bersih.
di dalam hidup ini dan beribadah kepada Allah. Hati itu akhirnya bisa ikhlas, hati itu bisa syukur, hati kita itu bisa sabar. Tiga macam ilmu ini wajib dituntut, kalau nggak dituntut berbahaya. Nanti ilmu ini yang akan menyetir kita. Hidup pasti berhadapan dengan macam-macam ilmu yang menyetir kita. Pian sembahyang, apabila pian bagaru 3 kali berturut-turut batal. Apabila pian bergerak 3 kali berturut-turut batal. Kenapa maka batal? Itu ilmu fikih. Tapi karena pian ada dasar ilmu fikih, pian bagaru, insya Allah pian tidak akan 3 kali menggerakkan tangan pian itu tidak akan bergerak 3 kali berturut-turut. Tapi kalau jemari-jemarinya aja yang bergerak masih aman, gak batal. Itu ilmu yang menyetir, bukan pikiran kita yang menyetir. Kalau pian kayak ini aja ada apa-apa, apalagi orang yang sembahyang apa tuh? Sembahyang apa tasbih kah? Menghitung jumlah pian membaca tasbih aman, jadi jemari nggak jadi masalah. Yang bergerak yang membatalkan tuh anggota wudu. Maaf pian kayak ini bergerak gatal gurai di padang nyamuk sembahyang batal karena pian bergerak 3 kali berturut-turut. Karena ada dasar ilmu fikih yang mengontrol gerakan itu. Gimana supaya jangan batal? 2 kali aja bergerak, jangan 3 kali berturut-turut. Tapi kalau pun bergerak lebih daripada 3 kali, tapi tidak berturut-turut, nggak bersambung, ada jeda antara gerakan pertama, kedua, dan ketiga, maka tidak batal. Ilmu fikih yang mengatur. Ulun gure bakantut sedikit aja pangguru aja batal. Bakantut sedikit masa nggak batal? Batal, tapi gue kan makmum guru nggak tahu juga guru. Nah, jadi imam bakantut, tapi makmum nggak tahu katanya batal. Tapi setelah itu ulun guru bahasa pangguru sembahyang, ulun ulang guru sembahyang. Nah, makmum didustai. Lihat, otaknya nggak jadi ilmu bagi dia. Sesuai nggak dengan ilmu fikih? Inilah Bapak Ibu resiko orang yang kadang mau menuntut ilmu, perasaannya yang menyetir dia. Banyak terjadi seperti itu. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Rasulullah, samakah orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas tidak sama, jangan disamakan. Dalam Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Samakah orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas dia sama. Siapa yang mengatakan sama? Pian kenal dengan Allah, bahwa pian berzikir, hati pian connect dengan Allah. Dengan orang yang gak kenal Allah sama-sama berzikir, sama berzikir. Yang satu dia ada modal ilmu tauhid, yang satunya berzikir nggak ada modal ilmu tauhid. Beda, sama mulutnya berzikir, beda perasaan dan hatinya. Yang menilai adalah Allah, bukan manusia. Orang yang berzikir yang kenal Allah Bapak Ibu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang menggerakkan mulutnya bisa berzikir, dia merasakan adalah Allah. Lahirnya badan dia bergerak dengan cara dia berzikir tadi, yang menggerakkan badannya berzikir juga Allah. Dia ingat kepada Allah ketika dia berzikir, Allah yang menolongi dia berzikir ketika dia berzikir. Di situ dia sudah mengamalkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi bagi orang yang tidak pernah belajar ilmu tauhid, dia merasa aku yang berzikir tidak ada hubungannya dengan Allah. Di situ dia merasa punya kemampuan untuk bisa dia menjadikan dirinya berzikir, padahal yang memberikan kemampuan bisa berzikir itu adalah Allah. Ada beda di situ. Nah, lain Bapak Ibu, maaf, jangan disamakan orang berilmu lawan kadang. Ada sama.
Ulun pae buai waktu haul guru sekompol tadi diminta oleh orang kampung di Menteri 4 itu jadi imam. Guru Din pian yang jadi imam. Di mana posisi ulun di depan Wisma Abadi ini, insya Allah. Sok jar ulun tolong di garis jalan itu supaya masyarakat yang sembahyang di sekitar sini tahu arah sok. Inggih guru. Lalu ulun keluar dari rumah hendak jadi imam sembahyang asar waktu itu. Ulun banyak melihat jamaah tidak benar menghadap kiblatnya, sofnya tidak rata. Ulun tahu Bapak Ibu, ayo, apakah ulun diam? Ulun tahu apabila tidak menghadap kiblat tidak sof. Ulun tahu, tapi ulun diam. Yang berdosa siapa? Siapa yang berdosa? Ulun. Kenapa maka ulun berdosa? Kenapa ulun tidak memberitahu? Berarti guru dinlah bagus kada tahu juga, salah lagi. Nah, kita beritahu guru sarnia, kita dapat pahala. Kita biarkan sedangkan kita tahu, kita dapat dosa. Nah, orang yang berilmu dia tahu ini berdosa, ini tidak berdosa. Jelaskan nih. Orang berilmu apabila tidak diberitahu berdosa, aku ini ulun ini berdosa. Tapi kalau ulun beritahu, ulun berpahala. Lebih baik diberitahu. Lalu ada jamaah di taman itu di depan rumah ulun tuh ada jamaah, Pak hadapkan ke kiblat Pak, sempian sembahyang hadapkan ke kiblat. Apa jawaban mereka yang berempat? Kemana kapai menghadap Allah Ta'ala maha tahu. Nah, aduh, itu tuh contoh tuh. Sampai gitu dia menjawab. Ulun tidak tersinggung, yang penting tugas selesai. Siapa yang berdosa? Kita sudah beritahu. Dia yang berdosa. Ada apa-apa Pak? Kemana ke menghadap Allah Ta'ala maha tahu. Nah, ulun mengarahkan menurut ilmu fikih syarat sah sembahyang menghadap kiblat. Di pesawat tuh Pak gue nanti kalau sampai ke bandara ulang sembahyang di pesawat tuh berapa waktu sembahyang di pesawat itu. Kalau di kapal laut masih bisa menghadap kiblat, nah udah kapal mengarahkan ke kiblat kalau waktu sembahyang. Tapi kalau di pesawat pian berani ngomong kepada pilot, arahkan ke kiblat dulu kami sembahyangan. Pian anak kemana terbangnya? Yang boleh tidak menghadap kiblat itu hanya perang, waktu perang. Itu yang boleh tidak menghadap kiblat waktu perang. Zaman Rasulullah perang, boleh tidak menghadap kiblat. Kalau semuanya menghadap kiblat, musuh dari belakang mati semua. Sampai segitunya Bapak Ibu. Hanya Pak sudah ulun beritahu selesai. Ulun jadi imam, selesai jadi imam. Keluar ulun dari Wisma Abadi itu, lalu ulun menuju rumah. Ternyata yang berempat Bapak itu ngomong, sakalnya sidin imam, terserah aja lagi. Nang ada sahbian juga, yang sahbian juga. Nah, itu berarti hidup ini lebih baik tahu juga daripada kada tahu. Nah, lihat yang hadir-hadir. Berarti belajar ilmu tauhid itu wajib mulai balik berakal baik laki-laki dan perempuan. Meskipun hanya mengetahuinya dengan dalil-dalil globalnya saja. Jar kita dalil-dalil yang ringkas saja. Pian tahu adanya Allah di mana, sedangkan pian nggak pernah melihat Allah. Nah, itu contoh gimana? Di mana pian tahu adanya Allah, sedangkan pian nggak pernah melihat Allah? Tahunya adanya Allah karena alam semesta.
Tapi nggak mungkin alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Kenapa maka ada alam semesta? Karena yang menciptakan adalah Allah. Di mana pian taunya Allah yang menciptakan alam semesta, sedangkan pian nggak pernah melihat Allah? Al-Quran yang menjawabnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah Ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Nah, itu namanya dalil secara terperinci. Yang global saja cukup. Biar gimana tahunya adanya Allah? Alam semesta, dalilnya ada tahu. Pokoknya alam, bukti adanya Allah. Apabila ada ciptaan, pasti ada yang menciptakan. Gak mungkin ada ciptaan tidak ada yang menciptakan. Apabila wayang bergerak, pasti ada dalang. Gak mungkin wayang bergerak dengan sendirinya tanpa ada dalang. Di mana pian tahunya dalang yang menggerakkan wayang? Wayang itu bergerak karena ada dalang. Gak mungkin wayang itu bergerak dengan sendirinya tanpa ada dalang. Apabila wayang bergerak, pasti ada dalang. Gak mungkin wayang itu bergerak tanpa ada dalang. Tapi pin kada melihat dalang, gak apa-apa gak melihat dalang. Buktinya ada dalang, wayangnya bergerak, cukup. Nyaman kada? Inya guru bergerak sorangan, wayangnya guru kada ada dalangnya, hantu menggerakkan, selesai. Bapak Ibu, itu wayang. Napas pin keluar masuk, siapa yang mengatur? Ada usaha wayang lagi, dekat sudah tuh. Napas pin keluar masuk, siapa yang mengatur? Bersyukurlah pian setiap napas keluar masuk. Tanya itu orang yang di ruang ICU itu, tanyai berapa harga napas, oksigen berapa, satu tabung yang kecil tuh berapa Bapak Ibu? Ulun tanya, ulun nggak ada tahu, nggak ada pernah juga nah. Mudahan jangan. Berapa satu tabung oksigen itu yang kecil? Adakah yang tahu di sini harganya berapa? Siapa yang pengalaman di sini? Nah, ini bujur nih, Kak Haji Nur Rahman nih, orang kesehatan nih, berapa? Yang tabung oksigen yang kecil tuh berapa harganya? Isi ulangnya sama tabung-tabungnya tuh berapa? Nang perkiraannya berapa? Oh, ini kada tapi lain tugas idin kan? Nah, bujur. Ada kan yang tahu? Ada kan yang di sini pengalaman bernapas pakai oksigen? Oh, kada ada. Alhamdulillah. Udah usah kita dah. Karena tanyai lawan nang berjual di kursi-kursi roda kesehatan tuh banyak tuh, ya kan? Nah, ayo. Berapa? Itu Pak Aiwai isi ulangnya aja kata orang yang ulun tahu dulu 300.000 isi ulangnya tabung oksigen yang besar, yang tinggi, dipakai 2 hari oleh pasien di ruang ICU habis. 2 hari dipakai habis. Berarti kita kalau bayar oksigen itu 2 hari berarti 300.000. Andai kata bayar napas kita ini sehari semalam harus menyiapkan uang 150.000. Uangnya ada, oksigennya kosong. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak yang matian. Bapak Ibu, di situ aja sudah cukup. Maaf, kita kurang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Cukup. Ulun mengakui aja kita kurang bersyukur. Padahal napas gratis Bapak Ibu. Coba kalau bayar. Ya Allah. Kita akui kita kurang bersyukur. Ulun kurang bersyukur. Melihat orang tuh Pak Ibu sulit bernapas, harus ada simpanan tabung oksigen di rumah. Ada kejadian ini fakta. Orang perhatian dengan orang tua. Kan orang yang gagal ginjal tuh kadang-kadang bernapasnya tuh bisa sendat-sendat, terganggu kan? Terganggu. Termasuk orang kemoterapi Pak Ibu. Harus ada persediaan oksigen di rumah, tabung oksigen. Nah, ini fakta kejadian ini. Kata ayahnya yang kadang-kadang napas tuh sulit. Nah, belikan ayah
oksigen nih hendak habis sudah, kalau kada cukup ibarat gas itu sekali menggoreng ikan pas habis ya Pak, ada persiapan, paling kada ada persiapan kan habis kan pasang angke itu tuh kata ayahnya kan kayak itu. Apa kata anak, mungkin kada apa-apa abah kada apa-apa ini, kira-kira pian ada anu kelihatan sehat aja pian kayaknya besok kah, nah kayaknya besok pas Pak Ibu ditakdirkan Allah Ta'ala hendak tidur sulit bernapas, oksigen dimainkan pada tuh sudah kurang. Nah, anaknya tidur kamar sebelah, ayahnya tidur tapi pakai oksigen tadi, kadang-kadang dilihat anaknya. Kalau ulun gak mau memisai kuitan baik di samping orang tua, kalau ulun banglah tahu yang lain, ini masing-masing perhatiannya sempurna enggak dengan orang tua, itu aja masalahnya. Habis Pak Ibu tengah malam, habis oksigen itu tengah malam, beliau sulit bernapas, keluar kamar berjalan ngetuk kamar anak yang di sebelahnya itu, tidak bangun anaknya, langsung meninggal dunia di depan pintu kamar anak. Kita nih Pak Ibu, kalau sudah tua belum tentu anak kita memperhatikan kita, bukan kita buruk sangka dengan anak, enggak. Meninggal dunia, ngapain lagi nangis? Nyesal ini, nyesal ininya, enggak usah nyesal lagi. Sudah terjadi, ngapain? Kalau sudah terjadi ngapain? Tidak mengantisipasi sebelum-sebelumnya. Nah Bapak Ibu, itu fakta yang ulun ceritakan. Lalu Pak Ibu, mahalnya napas, mahalnya oksigen ini, kita bisa bernapas, alhamdulillah. Mudahan kita yang hadir selalu ingat mensyukuri nikmat Allah. Amin. Napas aja Pak Ibu kita sudah kurang mensyukuri. Kadang-kadang kita lupa, kita menikmati pemberian Allah, tapi kita lupa mensyukuri nikmat yang kita nikmati. Orang banyak lupa di ketika dapat nikmat. Nah ini, orang lupa di ketika dapat nikmat, dan orang ingat dengan Allah di ketika dapat musibah. Berarti bagus yang mana? Bagus yang mana? Pian memilih bagus yang mana? Bagus dapat nikmat tapi lupa dengan Allah, atau bagus dapat musibah tapi ingat dengan Allah? Pian memilih yang mana? Nah, berdiaman. Memilih yang mana pian? Nah, memilih nikmat tapi ingat on Allah. Wa qalilam min ibadiyasy syakur. Firman Allah, hambaku itu sedikit sekali ingat dengan aku ketika di dalam nikmat. Nah, mudahan kita dipilih Allah orang yang banyak ingat dengan nikmat. Amin. Adapun mempelajari ilmu tauhid dengan dalil-dalil secara rinci, nah terperinci dalilnya, hukumnya adalah fardu kifayah. Asal ada di kampung tuh satu orang guru, ulama, ustadz yang menguasai secara mendalam ilmu tauhid dengan dalil-dalil yang terperinci, harus ada seekor. Itu harus ada di kampung itu satu. Apabila Bapak Ibu di kampung itu tidak ada guru yang ahli di bidang ilmu tauhid menguasai secara terperinci, kampung itu rawan dimasuki pengajian yang menyimpang. Kampung itu rawan.
dimasuki pengajian yang menyimpang. Kenapa? Karena tidak ada guru yang menguasai bidang ilmu itu secara mendalam. Aduh, usah jauh-jauh Bapak Ibu. Sekarang ini jangan banyak orang ngomong Allah Ta'ala di atas. Kalimat di atas itu jarang bertempat. Kalau Allah Ta'ala berada di atas, di mana di atas? Di langit atau di aras? Pokoknya guru di langit bisa, di aras bisa. Yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan aras Allah. Apakah Allah terikat dengan ciptaannya? Karena sebelum diciptakan sudah ada Allah. Ayo. Nah, ini namanya guru sarnia dalil terperinci. Ayo kita yang hadir. Kalau Allah di atas langit, berarti Allah perlu tempat. Sedangkan tempat itu diciptakan Allah. Sebelum ada tempat sudah ada Allah. Allah tidak terikat dengan ciptaannya. Allah Ta'ala di arsy. Sebelum ada arsy sudah ada Allah. Allah tidak terikat dengan arsy. Karena Allah Ta'ala tidak berawal. Sesuatu yang berawal itu yang perlu Allah. Allah tidak perlu dengan sesuatu yang berawal. Ayo. Apabila ada orang meyakini bahwa Allah Ta'ala di arsy, berarti Allah terikat dengan arsy. Ayatnya jelas guru, ayatnya yang jelas, pahamannya yang bermasalah. Nah, maaf yang hadir, kalau di kampung tidak ada orang yang menguasai secara terperinci ilmu tauhid, maka masyarakat di situ bisa kemasukan pahaman bahwa Allah bertempat di aras. Maka muncullah keyakinan seperti itu, akhirnya Bapak Ibu tidak terasa kita sudah menyekutukan Allah, karena Allah dianggap punya tempat. Berarti kalau Allah punya tempat, Allah itu benda, karena setiap benda pasti bertempat. Nah, di sini Pak Ibu, kalau ada yang menangkis pahaman seperti itu di kampung, maka kampung itu berdosa semua. Kenapa? Karena di kampung itu tidak ada ulama yang menguasai semua bidang ilmu. Kada semua orang memikirkan masalah ini. Pian kalau hendak selamat, diam di kampung, di situ ada tuan guru yang menguasai semua bidang ilmu. Uma guru, entah itu caranya guru di mana pun diam, terserah pian. Bah, ngalih bandar nih. Ulun di Martapura banyaknya tuan guru. Mudahan jurid-jurid kita nih kena ada tuan guru, amin. Terserah aja siapakah, kita serahkan ke Allah aja. Berat Pak Ibu. Ini ada permintaan, orang minta, Gurudin, kawakah kami undang pian Gurudin di kampung kami Gurudin, daerah anu guru, dan kami jemput guru di kampung kami ini guru banyak benar guru pengajian tamat sembahyang. Nah, ulun di saung ke sana. Di kampung kami ini guru banyak kajian tamat sembahyang. Awalnya guru pian guru. Nah, kayak apa? Berat Pak Ibu. Nah, kayak apa? Mohon guru untuk carikan waktu untuk kami guru. Karena banyak guru, makin hari makin banyak guru orang tamat sembahyang di kampung kami. Sesuai selera juru itu. Kayak apa? Ulun kalau kamu menolak gimana? Berdosa lah ada. Kayak apa pendapat pian? Yuk guru Sarne, kalau kita menolak berdosa lah kita. Kalau ulun menolak ulun berdosa, terima terus gimana jadwal kenjilan orang? Ulun lihat di jadwal dulu lah, ulun lihat dulu. Yang penting terserah guru, pokoknya guru ceramah di kampung kami, yang kampung kami ini guru makin hari makin banyak orang tamat sembahyang. Kaina boleh ulun kawa, ulun cari makin hari makin banyak orang makan, cari kajian tamat makan. Jangan mencari kajian tamat sembahyang, cari kajian nang tamat makan.
Pas tuh, insya Allah kada perlu beres lagi, perlu nasi. Karena kita makan nasi bukan makan beras. Nah, berat nih. Hati ini tergugah, anak mengabulkan, tapi tunggu. Karena ulun janji sama orang banyak, janji itu utang. Al-wa'du dain, janji itu utang. Yuk Bapak Ibu, satu orang di kampung tuh harus menguasai ilmu fikih. Satu orang di kampung kita tuh harus ada orang menguasai ilmu tauhid. Kalau ilmu fikih dikuasai, enak Pak Ibu. Guru tuh tempat minta pendapat. Oke lah, kita sekarang nggak perlu guru. Suatu saat Tanjung pernah, Tanjung mati tenggelam, bingung kayak apa caranya ini. 4 hari muncul ke permukaan berbau mayat tuh Pak Ibu, apalagi mati tenggelam, berbaunya luar biasa. Kalau pin gak percaya, nanti kalau ada mati tenggelam pulau suruh ya. Kalau kada kuat-kuat bisa pingsan. Tapi syaratnya jar guru ulun jangan berludah. Kayak Pak Guru, pokoknya jangan berludah. Kalau berludah berbahaya, kita bisa pusing. Anu aja jar ulun sudah disiram aja. Syaratnya memandi aja cukup digosok gak bisa. Kenapa? Dagingnya lepas. Nah kayak apa tuh? Ini syaratnya mandi sudah kan sudah basah juga, mandikan sudah. Sengaja memandikan mayit apa bukan Allah Taala. Nah itu aja sudah. Setelah air biasa, air sabun, kapur baru selesai. Nah setelah itu gimana? Belikan apa tuh yang teplak meja seperti warpeng itu apa tuh? Yang plastik itu, yang teplak meja yang plastik, yang terang tuh Guru Sarli. Itu aja sudah. Ya, mayat itu angkat ke situ. Kemudian kita bungkus langsung lakban. Seperti bubuhan siapa tuh yang mayat dari sungai itu, bubuhan siapa sebesar nas apa itu? Itu kan ada tuh anunya tuh, kantong mayat. Tapi kan mayat itu kan tetap kalau di kain kapan itu. Nah, jar ulun pakai itu aja sudah, karena bukan Basarnas yang mengangkat tuh masyarakat bawa ke rumah duka, baunya luar biasa. Belum lagi masuk, baunya luar biasa. Akhirnya Pak Ibu, ulun berpikir belikan yang plastik itu jurut lebar ya, mandikan selesai, masuk mayat letakkan di plastik langsung. Nah di lakban seperti warping yang kita naik pesawat bandara itu. Nah, selesai, bukan yang warpingnya itu diputar itu ada. Nah enak sudah, nggak ada bau lagi. Baru dibungkus dengan kain kapan. Nah enak kan kita lihat. Kemudian setelah dibungkus dengan kain kapan, nah lalu Bapak Ibu enak disembahyangkan. Coba kalau ada di plastik seperti itu, kain kapan, titik airnya itu berbau enggak? Yang kasihan siapa? Imam enggak? Imam. Alhamdulillah Pak Ibu bisa dilaksanakan. Dimandikan selesai sudah, di kain kapani, karena sudah tadi pakai plastik yang seperti taplak meja tadi sudah, dilakban sudah selesai, disembahyangkan hilang baunya, sampai hanya dibawa ke pemakaman. Alhamdulillah. Lalu kata keluarganya, maaf Guru, jangan di anu gitu Guru, kami hendak mencium. Enggak usah dicium-cium lagi. Jangan dibuka-buka lagi, kalau nak cium-cium kainnya aja. Sama aja sudah, nggak harus mencium ke dahinya. Bahasa kasarnya, kami ini sudah manggah ngurus ini. Pengen cium kain kapannya aja nggak apa-apa. Guru ya rasa kada abdol. Silahkan sampean urus sendiri. Rasa kada abdol. Nah, kalau kada ada di kampung tuh yang ahli fikih, kira-kira gimana tuh caranya tuh?
Lagi tasawuf. Di kampung tuh harus ada ulama ahli tasawuf. Apabila nggak ada kita pernah belajar tasawuf Bapak Ibu, hati kita nih Pak Ibu maaf kotor. Buruk sangka iya, iri dengki muncul, sombong muncul, rasa hebat muncul. Ngeri. Itu sifat-sifat yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang api neraka. Sombong, iblis itu sombong, keluar dari surga. Ujub, rasa hebat, ria, senang viral, iri dengki, nggak senang orang dapat nikmat, buruk sangka, buruk terus sangkaan. Dikira kamu aja yang tahu tentang agama. No, kan gitu bisa juga tuh timbul. Memadahkan haul sekumpul itu terlalu berlebihan. Oh, buruk sangkanya luar biasa dengan umatnya Rasulullah. Berbaik sangka pang sampean, hati pian tenang. Tapi kalau pian buruk sangka dengan orang yang datang ke haul bersekumpul, pian akan berdosa karena pian menyangka saudara sampean sudah buruk. Mereka datang karena digerakkan hatinya oleh Allah. Ayo Bapak Ibu, gimana tuh? Ada undangan haul sekumpul, ada pemberitahuan, nggak ada, datang orang. Lihat, kalau kita mahal seperti itu banyaknya, bangkrut. Nah, karamah muncul. Nampak karamat guru sekumpul, berarti beliau ini mengajarnya ikhlas, hatinya bersih. Semua orang cinta dengan beliau Bapak Ibu. Sulit, tapi ada juga yang benci, itu pasti. Pian menjadikan orang sayang sama sampean mustahil. Pasti ada yang disenang, itu pasti. Hidup memang seperti itu. Nah, berarti kita harus belajar juga ilmu tasawuf supaya hati kita tuh bersih. Kemudian Bapak Ibu, hikmah mempelajari ilmu tauhid halaman 4, insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan selanjutnya. Malam ini kita sudah tahu bahwa mempelajari ilmu tauhid itu wajib per orang yang disebut fardhu ain secara dalil global, atau kita itu secara ringkas. Tapi kalau ingin mempelajari secara mendalam dengan dalil-dalil terperinci, itu hukumnya fardhu kifayah. Ada di kampung kita satu orang yang membidangi bidang ilmu itu. Mudahan di kampung kita kayaknya ada, amin. Tapi ada jaraknya Pak Ibu, sekitar 90 kilo atau ada lagi 20 kilo. Harus ada tuan guru seiko. Setiap 20 kilo harus ada tuan guru seiko. Di pondok 4 nih ada, nah seiko, nah guru sarnya 1, alhamdulillah. Nah itu tuh penting guru sarnya. Ayo, mudahan ada lagi yang lain nanti, amin ya rabbal alamin. Nah, cukup sampai di sini yang disampaikan. Mudahan kita panjang umur, ketemu lagi pada setengah bulan ke depan. Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillah ma fina wa la ma'ana wa la hawal mahruma ma'zuma wa la anbabika matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu